Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin? Baik ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika bersama saya Bapak Imam Wicaksono. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dan membaca Fatihah agar ilmu yang kita pelajari kali ini akan bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Tentu ini adalah hal yang baru buat kalian. Tentu di SD maupun MI kalian belum pernah mempelajari tentang himpunan, bukan? Nah, lalu apa itu himpunan? Nah, himpunan apa ya? Oke, sebelum kita mendefinisikan apa itu himpunan, saya kasih contoh. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Nah, apa itu? Kumpulan hewan berkaki 4. Di situ ada jerapah dan kawan-kawannya. Contoh yang kedua adalah kumpulan siswa-siswa yang sedang belajar. Di sini saya kasih definisi di sini adalah kumpulan anak-anak pintar. Dua contoh ini, satu adalah himpunan dan yang lain bukanlah himpunan. Nah, oke, bisa ditebak mana yang himpunan, mana yang tidak? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kita pelajari dulu apa itu himpunan definisinya. Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Di sini kata kuncinya adalah kumpulan benda dan definisi yang jelas. Benda itu bisa berupa benda hidup maupun benda mati. Definisi yang jelas artinya semua orang sepakat dengan arti itu. Tadi saya kasih dua contoh. Yang pertama adalah kumpulan hewan-hewan berkaki 4. Jelas di sini bendanya adalah hewan yang berkaki 4. Nah, ini berapa? 4. Betul? 4 ya. Ada yang jawab ini 3. Nah, kalau kita sepakat, semua orang sepakat ini 4, tidak ada yang menyebut ini 3 kecuali orang itu tidak bisa menghitung, ya, tidak bisa berhitung. Nah, maka dikatakan definisi ini jelas. Contoh lain yang jelas adalah warna, misalkan merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Itu berarti contoh ini adalah himpunan. Yang kedua adalah kumpulan anak-anak pintar. Di sini ada benda berupa anak-anak. Nah, tapi ada definisi yang tidak jelas. Apa itu pintar? Semua orang kalau ditanya apa itu pintar, tentu jawabannya akan berbeda-beda. Ada yang menjawab tiap ulangan dapat nilai 100. Ada yang menjawab ketika disuruh ibunya dia bisa bisa. Nah, gitu ya kan. Nah, artinya pintar itu definisinya tidak jelas karena tidak semua orang sepakat dengan definisi yang dibuat masing-masing orang. Contoh lain, definisi-definisi yang tidak jelas adalah cantik, kaya, miskin, dan lain-lain. Bisa dipahami arti himpunan? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana menulis himpunan. Nah, untuk menulis sebuah himpunan itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, himpunan itu selalu disimpulkan dengan huruf kapital.
atau huruf besar. Bisa A, bisa B sampai Z. Yang penting hurufnya kapital. Ya, enggak boleh huruf kecil, harus huruf besar. Yang kedua, anggota-anggota himpunan itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Ya, kurung kurawal. Yang ketiga adalah himpunan, anggota himpunan itu tidak boleh double. Artinya dalam penulisan anggota himpunan tidak boleh ada yang sama. Ya. Oke, saya kasih contoh yang ini ya. Misal himpunan A adalah himpunan kata himpunan huruf pembentuk kata Indonesia. Nah, di sini ada beberapa huruf ya yang sama. Tentunya maka yang ditulis adalah apa? I, N, D, O, E, dan nah, bisa kan? Oke. N-nya kok satu, Pak? Iya, karena nggak boleh ditulis dua, karena sama harus ditulis satu. Bagaimana? Paham? Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah enumerasi atau menyebut anggota-anggotanya. Misal, ya, A adalah himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini namanya enumerasi atau menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, yang kedua adalah deskriptif atau dengan kata-kata. Misal adalah A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ditulis himpunan bilangan asli kurang dari 6. Itu dengan kata-kata. Ya, anggotanya berapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga adalah dengan NPH atau notasi pembentuk himpunan. Ya, bagaimana cara penulisannya? Kalian bisa lihat di papan tulis. Ya, A sama dengan X adalah X kurang dari 6, X ini artinya elemen itu artinya anggota bilangan asli kurung kurawal. Oke, 3 cara. Sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan tentang macam-macam bilangan. Oke, seharusnya ini sudah dipelajari di bab bilangan. Ada yang namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Nah, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai atau bilangan bulat yang dimulai dari 1. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Yang kedua adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan bilangan bulat yang dimulai dari 0. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan bulat ya kan? Ada negatif, ada 0 dan positif. Nah, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke, sudah kenal 2 bilangan asli sama cacah. Saya tambah. Berikutnya adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor.
Ada yang tahu berapa saja anggota bilangan prima? Oke, 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11 dan seterusnya. Itu ya. Oke. Ada lagi bilangan kuadrat. Apa itu bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat adalah bilangan dari hasil pengkuadratan. 1, 4, berapa lagi? 9. Nah, dan seterusnya ya. Tentunya kalian sudah hafal. Ada lagi bilangan ganjil. Tahu ya bilangan ganjil? Bilangan genap tahu? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang himpunan kembali. Ya. Kita lanjut ke himpunan. Nah, kita akan mengenal yang namanya himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya itu disimbolkan dengan kurung kurawal yang tidak ada isinya, tidak ada anggotanya. Atau bilangan 0 dikasih strip atau coret dicoret nolnya. Artinya adalah himpunan kosong. Lalu bagaimana contoh himpunan kosong itu? Contohnya adalah bilangan prima yang kurang dari 2. Ada? Bilangan prima yang kurang dari 2? Yang paling kecil berapa bilangan prima? 2 kan? Berarti yang kurang dari 2 tidak ada. Artinya itu adalah himpunan kosong. Ada lagi? Bilangan asli yang kurang dari 1. Kalian tahu apa tadi bilangan asli? Bilangan yang dimulai dari 1. Berarti bilangan asli yang kurang dari 1 ada nggak anggotanya? Tentunya tidak ada. Bagaimana paham tentang bilangan kosong, himpunan kosong? Oke. Sekarang kita lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat seluruh pembicaraan. Biasanya disimbolkan dengan S besar. Ya, disimbolkan dengan huruf S besar atau kapital. Nah, misal gini. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kalian ditanya, apa himpunan semesta dari A? Maka himpunan semesta dari A adalah AES sama dengan himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena dalam semua bilangan asli itu ada 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah bilangan bulat. Semestanya adalah bilangan bulat. Karena 1 adalah bilangan bulat, 2 bulat, dan seterusnya. Ada lagi semestanya? Ada. Apa? A. Semestanya adalah A adalah apa? Himpunan cacah. Semestanya adalah himpunan cacah. Kenapa? Karena dalam bilangan cacah itu juga terdapat 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah bisa contoh di atas di samping itu tadi ya, semestanya adalah bilangan prima? Bagaimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, semestanya bukan bilangan prima. Kenapa? Karena di situ ada 1 ya, ada 4 yang bukan anggota bilangan prima. Oke?
Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut. Nah, sekarang tentang diagram Venn. Bagaimana? Diagram Venn itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan himpunan. Nanti di belakang kita akan belajar bagaimana cara menggambarnya yang lebih detail. Nah, kali ini kita hanya perkenalan dulu tentang diagram Venn. Nah, untuk menggambar diagram Venn itu ada beberapa unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama, dalam diagram Venn kita harus membentuk sebuah persegi. Ya, menggambar sebuah persegi. Ya. Persegi ini disimbolkan sebagai semesta, himpunan semesta. Biasanya ya di pojok atas itu disimbolkan ada tulisannya S. Yang kedua, untuk menuliskan atau menggambarkan sebuah himpunan yang dimaksud dengan cara digambar dengan kurva. Ya, kurva bisa lingkaran, bisa oval. Oke. Oval agak lonjong tuh kayak telur. Ya. Kalau lingkaran bulat. Gitu ya. Yang ketiga, unsur yang ketiga untuk menggambarkan diagram Venn yang harus dipenuhi adalah nokta. Apa fungsi nokta? Fungsi nokta adalah untuk menandai, nokta itu apa? Titik ya. Fungsi nokta itu adalah untuk menandai anggota-anggota himpunan tersebut. Oke? Sampai sini? Nah, paham ya? Oke, saya akan kasih tugas ya di sini. Tugasnya adalah bentar Pak, jangan dikasih tugas dulu. Saya belum paham tentang diagram Venn. Oke, saya kasih contoh ya. Kalian buka halaman 27 LKS kalian. Di situ dikatakan ada himpunan P. Himpunan P adalah bilangan ganjil ya, yang kurang dari 10. Ya. Dan ada semesta ya, semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10. Nah, maka P anggotanya adalah berapa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu bagaimana untuk menggambarkannya? Nah, kita buat persegi. Kalau sudah dibuat persegi, kita taruh di dalamnya sebuah kurva. Nah, kurva ini kita namai P sesuai dengan yang tertera di situ. Oke. Nah, di dalam P ini kita kasih anggota-anggotanya tadi. 1, 3, berapa? 5, 7, dan 9. Nah, lalu yang tidak ada dalam lingkaran ini kita taruh di luar. Berapa saja semestanya tadi? Nah, 1 sampai 9 kan? Berarti yang tidak ada berapa? 2, 4, dan 6 serta 8. Bagaimana? Paham? Oke. Sekarang saya kasih tugas. Tugasnya adalah 1. P adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. 2. D adalah himpunan bilangan prima yang tidak lebih dari 15. Nomor 1 dan nomor 2 kalian diminta untuk menyatakan himpunan tersebut dengan enumerasi atau menyebutkan anggota-anggotanya. Untuk nomor 3, kalian diminta untuk menyebutkan himpunan semesta dari Q yang anggotanya adalah ayam, bebek, itik, dan merpati. Nah,
tulis jawaban kalian pada link Google Form yang ada di bawah video ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.